Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk bisa berkumpul dalam tempat yang mulia, tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masih melanjutkan membahas atau membaca dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib atau Matan Taqrib atau Matan Abu Syuja, disertai dengan syarah dalilnya yang ditulis oleh Ustaz Dr. Mustafa Fatih Al-Buwaq, yaitu At-Tafrih fi Adillati Matan Ghayah wa Taqrib. Dan insyaallah pada malam hari ini, pada pertemuan sebelumnya, kita sebenarnya masih membahas di awal-awal kitab, sehingga kita sebenarnya masih membahas bab Thaharah. Kita sebenarnya masih membahas bab Thaharah, dan sebenarnya kita berhenti, dan seharusnya kalau sesuai urutan kitab, kita malam hari ini mulai membahas tentang mengusap di atas khuf. Namun karena insyaallah sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan identik dengan ibadah puasa dan banyak ibadah yang lainnya. Maka insyaallah kita akan meloncat dulu dari pembahasan kitab ini. Insyaallah kita akan membahas kitab Siamnya, membahas pembahasan fikih puasa yang ada dalam Matan Abu Syuja dulu. Insyaallah nanti setelah atau pasca Ramadan, kalau Allah memberikan umur pada kita, kita akan lanjutkan, memulai lagi dari lanjutan kitab dari awal. Jadi insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang fikih puasa. Ya. Karena penting sekali, sebentar lagi Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya al-ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum ucapan dan juga perbuatan. Maka di sini musannif rahimahullah taala, Al-Imam Abu Syuja rahimahullah taala, beliau membuat pembahasan puasa di dalam pembahasan setelah pembahasan thaharah, salat, zakat, kemudian beliau membahas puasa. Faqala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Berkata Al-Imam Abu Syuja rahimallahu ta'ala, Kitabus Siyam, ya, pembahasan puasa. As-siyam secara bahasa, ya, as-siyam atau bahasa lainnya saum. Secara bahasa maknanya adalah limsak mutlaqan, menahan diri secara mutlak. Ya, menahan diri secara mutlak, baik menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, atau menahan diri dari apapun. Bahkan dari berbicara, sebagaimana yang sudah masyhur, ya, dari disampaikan oleh para ahli bahasa.
Dan secara istilah fikih, as-siyam atau as-saum maknanya adalah al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa fi waqtin makhsusah atau fi waqtin maksus, dalam waktu tertentu. Karena puasa itu ada batas waktunya, yaitu dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Karena ibadah puasa tidak sah kecuali dengan niat. Maka dalam pembahasan kitab as-saum ini, musannif rahimallahu taala, beliau memiliki beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, beliau membahas tentang syarat wajibnya puasa. Yang dimaksud dengan syarat wajib adalah apabila pada diri seseorang terkumpul syarat-syarat ini, maka wajib baginya untuk berpuasa. Beliau mengatakan qala wa syaraitu wujubis siyami, dan syarat-syarat wajibnya puasa salah satu asya, ada 3 macam atau ada 3 hal yang menjadi syarat wajibnya puasa. Dan sebelum itu, dalil daripada pensyariatan ibadah puasa ini adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sangat masyhur, yang mungkin akan sering kita dengar ketika bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana sudah ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan ijma' para ulama telah bersepakat bahwasanya puasa Ramadan adalah wajib. Dan dia adalah yang dimaksud dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rentetan rukun Islam. Ya. Di mana rentetan rukun Islam adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajj wal hajj wa shaumi Ramadan, dalam satu riwayat wa shaumi Ramadan wal hajj ilal bait. Ya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa yang masuk rukun Islam adalah puasa Ramadan saja. Puasa Ramadan saja. Itu yang masuk rukun Islam. Yang mana apabila orang mengingkari kefarduan dari puasa Ramadan, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka bisa jadi dia telah kufur dari agama Islam. Karena apa? Karena kefarduan, kewajiban puasa Ramadan itu termasuk perkara yang diistilahkan oleh para fuqaha ma'lumun minad-din bid-darurah. Sesuatu yang memang diketahui secara luas oleh kaum muslimin. Ya, oleh karenanya hendaknya berhati-hati seorang jangan sampai ada terbesit keyakinan puasa Ramadan tidak wajib. Karena para ulama bahkan memasukkan hal semacam ini ke dalam pembatal keislaman. Ya. Maka di sini ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau menyampaikan syarat wajibnya puasa salah satu asya, ada 3. Yang pertama adalah al-Islam. Ya. Yang pertama adalah Islam. Maka orang kafir tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Orang kafir tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Ya. Mengapa Islam menjadi syarat wajib? Karena orang kafir tidak sah dan tidak ada kewajiban baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara asal kalau misalkan dia beribadah, ibadahnya tidak sah. Ya, ibadahnya tidak sah. Yang kedua, wal bulughu wal aqlu. Ya. Baligh serta berakal. Baligh serta berakal. Yang mana diistilahkan oleh para fuqaha dengan istilah mukallaf. Jadi baligh berakal itu istilah lainnya adalah mukallaf. Jadi kalau ditanya mukallaf itu apa? Mukallaf itu ya baligh berakal. Ya. Maka anak kecil yang belum baligh, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah anak kecil yang dia belum mumayyiz. Dalam artian belum mumayyiz itu belum bisa membedakan. Ya, belum bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya, mana yang membahayakan. Dan juga dia belum bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.
Misalkan tanya apa, jawabnya apa. Jadi anak itu belum mayyiz. Dan para fuqaha memberikan batasan ini kira-kira anak yang umurnya belum menginjak 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu masih belum mayyiz. Anak yang belum mayyiz otomatis belum balik jelas. Maka dia yang pertama tidak wajib puasa. Dan kalaupun puasa tidak dianggap puasanya itu sah dalam artian dia mendapat pahala atau enggak. Ya. Karena secara asal dia tidak wajib, plus juga tidak dianggap sah sebagai bentuk ibadah. Tapi apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, latihan bisa. Yang kedua, anak belum balik tapi sudah mumayyiz. Misalkan apa? Ya, misalkan anak sudah kelas 2 SD tapi belum balik ya. Ya. Maka di sini kalau misalkan dia berpuasa maka puasanya tidak wajib bagi anak itu. Karena ibadah puasa tidak wajib bagi anak belum balik. Namun ketika dia memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun puasa, tidak membatalkan puasa, secara benar dia lakukan puasa, dianggap sah dalam wujud ibadah dan bisa jadi dia dapat pahala nanti. Itu bedanya anak belum balik antara yang belum mumayyiz dan sudah mumayyiz. Bahkan para ulama menyampaikan, hendaknya dilatih anak itu kalau sudah sampai umur 7 tahun untuk latihan puasa, meskipun belum balik. Jadi menjadi kewajiban bagi orang tua, bukan wajib untuk anak-anak, tapi kewajiban untuk orang tua melatih anaknya. Kecuali kalau memang anaknya memang hari itu tidak mampu, tidak kuat, seperti dia merengek, menangis terus karena mungkin sakit perutnya, nggak biasa, maka boleh, namanya juga latihan. Tapi secara asal orang tua mendidik anaknya untuk latihan puasa. Dalilnya apa? Dalilnya dikiaskan kepada latihan sholat. Sama-sama rukun Islam. Ya. Kemudian wal aklu dan berakal. Maka orang gila tidak ada kewajiban untuknya apa? Berpuasa. Ya, orang gila tidak ada kewajiban berpuasa. Dalilnya apa? Mukallaf ini dalilnya adalah hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan rufi'al qalamu an thalathah. Diangkat pena dari 3 orang. Yang pertama anin naim hatta yastaikib, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia ihtilam atau balik. Wa anil majnun hatta yaqil, dan dari orang gila sampai dia berakal. Ya, hadis diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan juga selainnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah wal qudratu 'ala shaum, dan kemampuan untuk melaksanakan puasa. Maka orang yang tidak mampu melakukan puasa, tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Akan tetapi perlu digarisbawahi, syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Dan sampai misalkan nanti kita sakit, oh saya nggak kuat puasa, wis berarti nggak wajib. Ya memang nggak wajib ketika itu. Tapi ada qadha. Ya, ada fidyah. Ada qadha plus fidyah, macam-macam nanti kondisinya. Ya. Jadi di sini kalau orang di tengah hari bulan Ramadan dia tidak mampu untuk berpuasa, diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa dan tidak menjadi wajib baginya. Itu yang dimaksud dengan syarat apa? Kemampuan berpuasa. Baik. Dalilnya apa? Syarat kemampuan ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Allah menyampaikan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang yutiqunahu diriwayatkan di sini ayyutawwaqunahu, yaitu orang yang diberikan beban sehingga dia tidak mampu. Kalau kita baca tafsir Jalalain, ya, ketika membaca ayat ini kita akan menemukan al-Imam penulis tafsir Jalalain, Jalaluddin Suyuti dan juga Jalaluddin Mahalli itu memberikan catatan wa 'alal ladzina la, tambahilah. Karena itu tafsirnya. Jadi bagi orang yang tidak mampu. Karena yutiqunahu itu maknanya mampu. Kan orang mampu nggak mungkin cuma bayar fidyah, kan harus puasa. Makanya ditafsirkan oleh sebagian ulama di antara tafsir Jalalain wa 'alal ladzina la yutiqunahu, lanya tambahan bukan qiraah. Al-Quran ayat ini menunjukkan orang yang tidak mampu untuk berpuasa nanti diperbolehkan apa? Membayar fidyah. Dan dalam konteks ini adalah orang tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa dan
orang sakit yang tidak dimungkinkan lagi untuk sembuh. Maka mereka boleh ketika bulan Ramadan nggak puasa karena tidak mampu. Tapi membayar fidyah, ada konsekuensinya. Ini dalilnya. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga dikuatkan dengan tafsiran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya sahabat Ibnu Abbas, beliau membaca ayat ini wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatu ta'amu miskin. Ya. Orang-orang yang diberikan beban dengan puasa ini maka boleh membayar fidyah. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan laisat bimansukhah. Ayat ini tidak dihapus hukumnya. Terus yang dimaksud siapa di sini yang tidak mampu puasa? Huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah. Yaitu orang yang tidak mampu di sini konteksnya adalah laki-laki ataupun perempuan yang sudah berumur, yang tua renta, kabirah fisin, ya, yang sudah berumur yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ya. La yastati'ani an yasuma. Sahabat Ibnu Abbas memberikan catatan, yang keduanya sudah nggak mampu lagi untuk puasa. Orang sudah tua, sepuh gitu. Fayud'imani makana kulli yaumin miskina. Maka dia membayar 1 mud, ya, bahan makanan pokok di setiap harinya. Baik, ini adalah syarat wajib puasa. Ada 3. Islam, mukallaf, balik berakal. Yang ketiga adalah mampu untuk berpuasa. Pembahasan kedua adalah tentang rukun puasa atau fardu puasa. Beliau mengatakan qala wa faraidu shaumi. Dan fardu puasa arba'atu asya'a, ada 4. Rukun puasa ada 4, ya. Beliau mengatakan qala an-niyatu, yang pertama adalah niat. Ya. Yang pertama adalah niat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Daraqutni dan juga selainnya, di mana Nabi menyampaikan man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasanya sejak malam hari, maka tidak dianggap puasanya. Dan ini berlaku untuk puasa wajib. Jadi untuk puasa wajib, dalam hal ini konteksnya adalah puasa Ramadan, dipersyaratkan berniat puasa setiap harinya. Dan dipersyaratkan niatnya tidak boleh setelah terbitnya fajar shadiq. Ya. Tidak boleh setelah terbitnya apa? Fajar shadiq. Karena sabda Nabi SAW, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr. Siapa yang tidak meniatkan diri untuk puasa besok harinya sampai atau sebelum sebelum terbitnya fajar, maka tidak dianggap puasanya. Ya. Maka yang pertama adalah niat. Ya. Kemudian yang kedua wal imsaku anil akli wasyurbi. Ya. Yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari makan dan minum. Ya, dan menahan diri dari makan dan minum ini dengan berbatas waktu. Kapan? Yaitu sejak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah sampai fajar, sampai subuh. Setelah subuh, tsumma atimmus siyam. Selesaikan puasamu sampai masuk malam. Ya. Maka di sini kita ketahui ketika masuk waktu subuh, dalam artian secara jadwal waktu fajar shadiq sudah muncul, haram hukumnya orang masih tetap makan. Dan haram hukumnya orang masih tetap minum. Terus kalau sudah terlanjur masuk mulut gimana? Tapi belum ditelan ya. Maka harus dimuntahkan. Tidak boleh dipaksa dimasukkan. Ya. Dan barangkali ada yang bertanya bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menyampaikan ketika kalian mendengar azan kemudian kalian masih makan maka selesaikan hajat kalian dari wadah itu. Nah kita katakan ini berlaku untuk azan subuh yang pertama. Dan kita maklum bahwasanya azan subuh yang pertama itu belum masuk waktu subuh. Itu malam.
Kalau masuk waktu subuh, maka ayatnya secara jelas menaskan, ya, menyampaikan kulu washrabu hatta. Hatta itu harful ghayah dalam bahasa Arab. Ghayah itu titik akhir. Makan minumlah sampai titik akhir. Titik akhirnya kapan? Yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sampai fajar. Ya, sampai apa? Fajar. Ya, dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya Nabi menyampaikan, ya, makan dan minumlah ketika kalian mendengar adzannya Bilal. Tapi ketika mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum, maka janganlah kalian makan dan minum. Karena Ibnu Ummi Maktum itu adzannya sudah apa? Subuh, fajar shadiq. Taib. Yang ketiga adalah wal jima'i, wal imsaku anil jima', menahan diri dari jima', berhubungan suami istri. Ya, menahan diri dari berhubungan suami istri. Ini rukun yang ketiga. Ya, rukun yang ketiga. Dan sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwasanya ini adalah kesepakatan ijma' para ulama, jima' itu termasuk pembatal puasa dan dia termasuk rukun, sehingga apa? Sehingga orang dilarang untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan puasa. Yang terakhir, rukun yang keempat adalah wa ta'ammudil qai'i, yaitu wal imsaku an ta'ammudil qai', dan menahan diri tidak menyengaja untuk muntah. Menahan diri tidak menyengaja untuk muntah. Ini rukun yang keempat. Ya, rukun yang keempat. Maka kalau ada orang yang menyengaja untuk muntah, misalkan kalau orang Jawa ngarani ngelogok, ya, ngelogok ininya, apa namanya, mulutnya, tenggorokannya, dengan niat untuk memuntahkan yang sudah dimakan misalkan, maka batal puasanya. Bagaimana kalau misalkan dia muntahnya itu tanpa keinginan dirinya? Misalkan kita sedang di perjalanan kemudian mabuk kendaraan. Ya, kita sedang sakit, mabuk, tiba-tiba tidak bisa ditahan lagi. Namanya isi perut itu ingin keluar dan akhirnya apa? Keluar tanpa kita mampu menahan. Apakah juga membatalkan? Tidak. Makanya di sini beliau memberikan catatan menahan diri dari tidak sengaja atau tidak secara sengaja membatalkan atau tidak secara sengaja memuntahkan sesuatu dari perutnya. Maka kalau tidak sengaja, maka tidak masalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Dawud dan juga selainnya dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Man dzar'ahul qai'." Dalam satu riwayat, "wa huwa sha'im," ya, "falaisa 'alaihi qada' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Siapa yang dia terpaksa untuk muntah, maksudnya dia terkalahkan oleh rasa ingin muntahnya, maka tidak ada qada'. Dalam artinya kalau tidak ada qada' ya berarti tidak masalah puasanya. Dan siapa istaqa'a maknanya memuntahkan secara sengaja, ya. Dalam riwayat disebutkan amdan, secara sengaja tambahi. Maka apa? Maka dia harus mengqada' puasanya. Baik. Ini adalah rukun puasa dan sebenarnya rukun puasanya itu intinya dua saja rukun puasanya. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari pembatal puasa, itu aja. Ya, tapi di sini beliau agak memperinci sedikit, ya, agak memperinci sedikit. Baik. Kemudian pembahasan ketiga adalah tentang pembatal puasa. Beliau menyebutkan beberapa pembatal puasa. Beliau mengatakan qala walladzi yuftiru, dan hal-hal yang membatalkan atau menjadi batal bihi dengannya as-shaimu, orang yang puasa, asyratu asya'a, ada 10 hal. Ada 10 perkara yang bisa membatalkan puasa seseorang. Yang pertama, ma sesuatu. Ma di sini maksudnya adalah ain, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang berwujud. Wujudnya bisa dilihat. Maka tidak termasuk kalau sesuatunya tidak terwujudkan. Misalkan apa? Udara, angin, ya. Maka ini tidak termasuk dalam hal ini. Maka di sini adalah mawasola, sesuatu yang berwujud yang masuk amdan secara sengaja ilal jaufi, ke dalam tubuh. Ke dalam tubuh, warraksi, dan kepala. Ya. Baik. Pembatal pertama adalah masuknya segala sesuatu.
dari lubang yang terbuka di sini tidak dijelaskan lubang terbukanya. Syaratnya di sini adalah masuknya sesuatu tadi dari lubang yang terbuka masuk ke dalam tubuh. Masuk ke dalam tubuh dan juga ke dalam rongga kepala. Dan juga ke dalam rongga kepala. Maka di sini kalau misalkan ada orang memasukkan sesuatu dan sesuatu ini tidak harus makanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang orang untuk berlebihan dari istinsyak menghirup air pada saat wudhu. Ya, menghirup air pada saat wudhu. Dan kita maklumi itu bukan makanan. Dan para ulama mengatakan kalau dia dihirup secara sengaja maka membatalkan puasa. Maka di sini sesuatu ini tidak harus makanan atau minuman. Ya. Maka ketika masuk barang sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang terbuka, mulut, hidung, telinga, dubur, kemaluan, ada sesuatu yang masuk ke dalamnya, maka ini membatalkan puasa. Ya, membatalkan apa? Puasa. Termasuk juga ya, meskipun yang ditelan itu misalkan obat, ya, kita sempat bahas agak rinci hal ini pada waktu tahun lalu kalau nggak salah di Masjid Imam Syafi'i tentang pembatal puasa kontemporer. Itu ada beberapa hal yang dia masuk ranah barang-barang kontemporer yang bisa membatalkan puasa. Banyak. Ya, di antaranya adalah obat asma, ya, inhaler kalau nggak salah, karena itu cairan. Dia cairan yang disemprotkan kan seperti itu. Itu termasuk membatal puasa. Ya, kemudian juga di antaranya adalah rokok, jelas, ya, rokok, ya. Selain nggak boleh, dia juga membatalkan puasa, gitu ya. Dan juga hal yang lain, misalkan orang sakit kateter, ya, kateter masuk ke lubang kencingnya, ini juga membatalkan. Atau obat yang dimasukkan melalui anus, ya, ini juga membatalkan puasa. Atau obat tetes telinga dimasukkan dalam telinga, maka ini juga membatalkan puasa. Waras dan juga ke dalam rongga kepala, ya, misalkan dia melakukan operasi atau apa, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga kepalanya, dilubangi dulu tengkoraknya, kemudian dimasukkan, misalkan, maka ini juga membatalkan. Ya. Baik. Nah, dalilnya apa? Dalilnya para fuqaha menyampaikan semacam ini apa? Dalilnya adalah dikiaskan kepada makan minum dan juga ke dalam masalah larangan Nabi untuk mubalaghah fil istinsyak ketika puasa. Nabi SAW melarang orang itu terlalu berlebihan apa? Ketika menghirup air ke dalam hidungnya. Baik. Pembatal kedua, wal huknatu fi ahadis sabilaini, dan melakukan injeksi atau suntikan sesuatu ke dalam salah satu dari dua lubang, kemaluan atau dubur. Maka ini juga membatalkan. Ya, maka termasuk tadi misalkan obat yang dimasukkan melalui anus misalkan. Yang ketiga, wal qai'u amdan. Ya, muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja. Tadi kita sudah bahas. Yang berikutnya wal wata'u amdan, dan berhubungan suami istri secara sengaja fil farji, pada farji. Ya, pada kemaluan. Maka ini membatalkan jelas dan dia nanti dapat hukuman kafarah. Kemudian wal inzalu. Ya. Dan mengeluarkan air mani an mubasyaratin, karena sebab sentuhan. Mengeluarkan air mani karena sebab apa? Sentuhan. Ya. Maka ini membatalkan apa? Membatalkan puasa. Ya, seperti karena sebab menyentuh atau semisalnya. Maka diketahui kalau misalkan keluarnya air mani ini bukan karena sentuhan. Misalkan ada orang sakit, ya. Kemudian tiba-tiba keluar air maninya. Atau orang tidur, bangun-bangun mimpi basah siang hari. Apakah batal? Tidak. Kenapa? Karena keluar air mani bukan karena sebab sentuhan. Dia tidak menyentuh apapun, tidak menyentuh lawan jenis atau yang lainnya. Baik. Yang berikutnya wal haidu, dan haid. Maka ketika siang hari kemudian dia haid, maka batal puasanya. Wan nifasu, dan nifas dikiaskan kepada haid. Ya. Ketika nifas siang hari maka batal puasanya. Wal jununu, dan gila. Ada orang puasa tengah hari gila misalkan, kumat. Maka dianggap batal puasanya hari itu. Ya. Meskipun gilanya cuma sebentar. Gila setengah jam kemudian sadar lagi misalkan, maka tetap batal. Ya. Wariddatu, dan orang yang murtad, naudzubillah min dzalik. Orang murtad di tengah hari bulan puasa, ya naudzubillah. Kalau misalkan ada orang puasa tengah hari murtad.
Ya, maka ini batal apa? Batal puasanya. Ya, baik. Ini adalah pembatal-pembatal puasa. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya, berarti ini pembahasan yang keempat, yaitu hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa yustahabbu fi shaum, dan disunahkan dalam puasa salah satu asya, 3 hal. Beliau hanya menyebutkan beberapa hal saja, tapi sebenarnya banyak gitu ya. Yang pertama apa? Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Ini termasuk kesunahan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Ya. Baik. Namun perlu ada catatan di sini. Kesunahan menyegerakan berbuka ini harus diiringi dengan pengetahuan dia bahwasanya itu memang sudah waktunya berbuka. Ya. Diiringi dengan pengetahuan dia bahwasanya itu waktunya apa? Berbuka. Tapi kalau orang itu ragu, ya, orang itu ragu. Misalkan gini, kita sudah punya sudah ngeset jam, misalkan jam digital sudah kita yakin ini patokannya benar. Jamnya belum bunyi, di luar sudah azan. Ini kan berarti ada apa ya? Ada 2 kemungkinan. Kalau bukan ini yang benar, berarti yang sana yang benar. Maka kita pun ragu, wah ini sudah masuk belum ya gitu. Maka kalau semacam ini tidak disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena kita masih belum yakin itu masuk waktunya apa? Berbuka. Maka kesunahan segera berbuka itu ketika kita tahu bahwasanya memang masuk waktunya berbuka. Kenapa kok kalau kita ragu kita nggak disunahkan untuk segera berbuka? Iya, karena bisa jadi perkiraan kita salah. Lah kalau perkiraan kita salah, ternyata kita makan masih siang hari, konsekuensinya apa? Puasa kita dianggap tidak sah. Nah, daripada kita ngeman-ngeman gitu ya, puasa wis jam-jaman wis lesu wis. Kemudian tinggal beberapa menit, kemudian ternyata mungkin salah kita, akhirnya ya kita merelakan puasa kita, ya lebih baik kita hati-hati ya, tunggu dulu sampai kita benar-benar yakin memang sudah waktunya. Misalkan kita sudah set jam, sudah sesuai, kita panggil ahlinya, memang ini jamnya, ya sudah, tunggu saja itu. Gitu. Yang kedua, wa ta'khirus sahur, wa ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Ini juga kesunahan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis, ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, lafadznya Imam Ahmad. Nabi mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma'ajalul iftar wa akharus suhur. Senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Maka tidak termasuk sunnah misalkan sahur jam 2, padahal masuk subuhnya 4:30 gitu. 2 jam setengah sebelum masuk subuh sudah sahur duluan, atau 2:30. Ya. Ya ideal ya mungkin setengah jam sebelum masuk waktu subuh sahur, itu sudah kita bisa sahur dengan nyaman dan itu sudah dekat waktunya gitu ya. Dan para ulama menyampaikan termasuk juga hal yang tidak disunahkan adalah terlalu mepet dengan waktu azan. Kenapa? Karena nanti orang akan terlalu berburu-buru dalam makan. Maka hendaknya ngambil jeda, ya paling enggak selesai 5 menit sebelum azan subuh lah, itu sudah bagus. 5 menit sisanya digunakan untuk persiapan, ya mungkin wudu, ya sikat gigi dan lain sebagainya. Jangan terlalu mepet ya. Azan kurang 10 menit baru bangun. Terus ngenget, jangan nih baru goreng-goreng gitu. Waduh, 5 menit baru makan. Ini makannya agak speednya agak dipercepat itu. Nah, itu maka ini tidak dianjurkan. Jadi takhirus sahur itu jangan terlalu mepetnya kebangetan itu ya. Yang ketiga, watarkul hujri, ya. Dan meninggalkan keburukan-keburukan minal kalami dari ucapan. Seperti apa? Seperti mengolok-olok orang, mencela, ghibah, ngerasani siang-siang Ramadan gitu ya. Ya, sudah buka dengan daging saudara sendiri misalkan, ya, ibu-ibu biasanya ini nggih, hati-hati. Ya, kemudian apa? Mungkin anak-anak muda biasanya mesuh. Mesuh ini suatu hal yang hendaknya diperhatikan, itu adalah ucapan fuhsh, ucapan yang keji. Maka bisa jadi ketika kita mesuh di bulan Ramadan, itu mengurangi ibadah kita.
Pun adzan dereng nggih. Dereng nggih. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya pembahasan berikutnya adalah waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Ya, jadi kita sudah membahas tentang puasa Ramadan. Ya, beliau selingi dengan ada beberapa waktu yang diharamkan orang untuk berpuasa. Ya, diharamkan orang untuk berpuasa. Dan bukan cuma haram, puasanya juga tidak dianggap sah. Beliau mengatakan qala wa yahrumu siyamu, dan haram hukumnya puasa. Kapan? Khamsata ayyamin, pada 5 hari. Ada 5 hari dalam 1 tahun manusia itu diharamkan puasa. Selain diharamkan, tidak sah puasanya. Apa itu? Yang pertama, atau hari pertama, hari kedua adalah al-idani, 2 hari id. 2 hari id maksudnya berarti tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah. Maka tidak boleh puasa. Puasa apapun. Mau qadha juga nggak boleh. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini. Nabi melarang puasa di 2 hari, yaumil fitri wa yaumin nahar. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Yang ketiga, hari berikutnya beliau mengatakan wa ayyamut tasyriqi salasatu, dan hari-hari tasyrik yang 3. Kapan itu? Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini juga diharamkan untuk berpuasa. Ya, diharamkan untuk apa? Berpuasa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayat yang disebutkan dalam Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Aus ibn al-Hadthan. Bahwasanya Nabi SAW mengutus Ka'ab bin Malik dan juga sahabat Aus ayyamat tasyrik, pada hari tasyrik diperintahkan untuk menyeru kepada manusia, annahu la yadkhulul jannah illa ayyamu aklin wa syurbin. Nabi mengatakan tidak masuk surga kecuali orang beriman, dan hari-hari Mina, hari tasyrik itu, hari tasyrik, waktunya orang lempar jumrah itu 3 hari lempar jumrah. Hari-hari tasyrik itu hari makan dan hari minum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat tadi. Maka tidak diperbolehkan orang berpuasa di hari tersebut. Kemudian beliau menyelipi satu puasa, ya, yaitu apa? Yaitu tentang puasa hari syak. Beliau mengatakan qala wa yukrahu shaumi yaumi syakki, dan dimakruhkan puasa pada hari syak. Apa hari syak itu? Hari syak itu, ya, hari syak itu adalah tanggal 29 Sya'ban, di mana masih ada kesimpang siuran berita besok itu tanggal 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Ada kesimpang siuran berita. Dan ini terjadi di masa lalu. Karena masa lalu belum ada alat sosial media seperti ini, ya, sehingga orang harus melihat sendiri-sendiri. Mungkin satu kampung gitu melihat sendiri hilal. Itu. Kemudian ada kabar yang lain, lu, saya tadi lihat di kampung sebelah kok sudah ini, lu, masa? Akhirnya apa terjadi? Tapi kalau hari ini insya Allah sudah hampir tidak mungkin terjadi hari syak. Kenapa? Karena malam insya Allah sudah ada keputusannya. Ini ya, ada sidang isbat. Ya, pasti tahu insya Allah ya. Besok itu tanggal 1 atau masih 30 itu insya Allah tahu. Nah, kalau misalkan taruhlah kita kembali ke zaman itu yang masih ada hari syak, kemudian kita tetap ragu sampai esok harinya, maka ini adalah dimakruhkan, kata Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, dimakruhkan untuk berpuasa di hari itu. Ya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwanya bukan makruh, bahkan haram. Ya, bahkan haram. Ya. Baik. Sebagaimana dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud, ya, bahwanya sahabat Ammar beliau mengatakan, man shamal yaumal ladzi yashukku fihin nas, siapa yang berpuasa pada hari manusia pada ragu, itu hari puasa atau hari masih Sya'ban, faqad asa Abul Qasim, sungguh bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi beliau di sini memberikan satu catatan, illa, kecuali an yuwafiqa adatan lahu, kecuali sudah menjadi atau bertepatan dengan kebiasaan puasanya. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan orang sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Kebetulan tanggal 29 Sya'ban itu hari Rabu. Besok itu hari Kamis. Besok apa?
hari Kamis. Maka orang seperti ini boleh berpuasa di hari Syak. Boleh berpuasa di hari Syak. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa apa? Puasa Senin Kamis, sehingga besoknya hari Kamis pun dia tidak diperbolehkan untuk apa? Berpuasa. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa man wati'a. Nah, masalah yang baru. Apa itu? Yaitu masalah orang yang jima di tengah hari bulan Ramadan. Ya, beliau mengatakan qala wa man wati'a, dan siapa yang jima fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, amidan, secara sengaja. Maka ini catatan ya. Yang pertama siang hari, yang kedua bulan Ramadan, yang ketiga sengaja. Ya. Yang ketiga apa? Sengaja. Fil farji, pada farj, pada kemaluan. Fa'alehil qadha. Maka ada kewajiban baginya. Yang pertama, dia harus qadha. Karena puasanya dianggap batal. Dia harus qadha puasa hari itu. Kemudian yang kedua, dia harus membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah. Dan kafarahnya ini ada 3 tingkatan, bukan 3 pilihan, tapi 3 tingkatan. Maksudnya apa? Kalau tidak mampu baru pindah ke tingkat berikutnya. Dan kalau mampu nggak boleh pindah ke tingkat berikutnya. Apa saja tingkatannya? Tingkatan yang pertama yang harus dikerjakan wahia, yaitu itqu raqabatin mu'minah. Membebaskan budak yang beriman. Kalau mampu nggak boleh pindah ke tingkatan berikutnya. Ya. Kalau tidak mampu bagaimana? Maka boleh pindah ke tingkatan berikutnya. Yang kedua, tingkatan kedua, fa'in lam yajid, makanya beliau memberikan catatan. Jika tidak dapat, entah tidak dapat memang nggak ada budak, atau dia nggak punya uang. Yang kedua adalah fasyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut, berkesinambungan, nggak boleh putus. Selama 2 bulan. Dan para ulama mengatakan, kalau sampai puasanya putus di tengah jalan, belum sampai lengkap 2 bulan, putus di tengah jalan, ya, maka dia harus mengulangi dari awal. Dia harus mengulangi dari awal. Ya. Dan apabila orang itu memulai puasa kafarahnya ini dari tengah bulan, bukan di tanggal 1, tapi di tanggal berikutnya, maka dianggap bulan yang pertama, yang dia nggak mulai dari tanggal 1 itu, digenapkan 30 hari. Jadi harus hitungannya apa? 30 hari. Baru bulan berikutnya sesuai dengan hitungan hari di bulan itu. Ya. Kemudian kalau misalkan orang nggak mampu puasa, mungkin dia terlalu tua atau kerjanya berat atau yang lain sebagainya. Bahkan para ulama mengatakan kalau misalkan dia itu orang yang syahwatnya besar, pengantin baru misalkan, wah gak kuat masuk pengantin baru kan poso 2 bulan gitu ya. Gak kuat, maka boleh turun ke derajat berikutnya. Apa itu? Fa'ilam yastati, jika tidak mampu, fa'id'amu sittina miskina. Memberi makan 60 orang miskin. Maksudnya memberikan makan di sini adalah memberikan 1 mud, ya, bahan makanan pokok kepada 60 orang miskin. Ya. Yang mana 1 orangnya dapat 1 mud tadi. Ya. 1 orangnya dapat apa? 1 mud. 1 mud itu perkiraan ya sekitar 700 gram bahan makanan pokok. Itu diberikan pada 60 orang fakir miskin. Likulli miskinin muddun. Beliau mengatakan setiap 1 orang miskin mendapatkan 1 mud, berarti ya 60 mud. Ya, berarti 60 mud. Nah, itu adalah kafaroh untuk jima. Ya. Dan tadi kita kembali ke atas. Musonif menyebutkan beberapa syarat. Yang mana ketika syarat ini terpenuhi harus membayar kafaroh. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka tidak membayar kafaroh. Yang mana di sini disebutkan yang pertama finahar, siang hari. Tentu kalau malam hari dia nggak membayar kafaroh dan memang secara asal puasa. Yang kedua adalah Ramadan. Maka kalau jimaknya itu di luar bulan Ramadan, meskipun puasanya qadha tidak perlu membayar kafaroh, tapi tetap batal. Tetap batal. Ya. Yang ketiga adalah amidan, secara sengaja. Jimaknya secara sengaja. Maka kalau jima tidak sengaja, ya, apakah terjadi? Ya mungkin saja bisa terjadi. Mungkin saja bisa terjadi. Jimaknya secara tidak sengaja, misalkan lupa kalau misalkan hari itu adalah Ramadan, maka ini tidak perlu membayar kafaroh. Bahkan tidak membatalkan puasanya. Dikiaskan kepada makan dan minum. Ya.
Ya. Man akala aw syariba nasyan falyutim saumahu fa innahu at'amahu rabbuhu wa asqahu. Siapa yang makan minum secara lupa ya, tanpa sengaja, maka silakan lanjutkan puasanya. Itu kalau apa? Lupa atau sengaja. Baik. Mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan sedikit lagi. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ya, adapun dalil tentang kafarah tadi, maka ini hadisnya panjang ya, mungkin tidak perlu kita baca. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan sanad masyhur sekali. Pembahasan berikutnya tentang orang yang meninggal dan masih memiliki hutang puasa. Maka beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimallahu taala, wa man mata wa alaihi siyamun, dan siapa yang meninggal kemudian dia masih punya hutang puasa. Masih punya hutang puasa min Ramadan, dari bulan Ramadan. Maka apa yang harus dilakukan? Ut'ima anhu, maka dikeluarkan fidyahnya dari orang yang meninggal tadi. Likulli yaumin muddun. Setiap harinya diganti dengan 1 mud bahan makanan pokok. Ya. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, idza maridar rajul fi Ramadan thumma mata wa lam yasum. Jika ada seorang yang sakit di bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dan belum sempat mengqadha'nya, ut'ima anhu, maka dia dikeluarkan fidyah darinya. Ya. Dan juga riwayat Tirmidzi, bahwasanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala beliau mengatakan, man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'am anhu makana kulli yaumin miskina. Siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa Ramadan, maka
dikeluarkan fidyahnya setiap hari senilai 1 mud bahan makanan pokok tadi, sekitar 700 gram. Baik. Dan di sini boleh ada pilihan. Dia bisa atau keluarganya bisa mengeluarkan fidyahnya, ya, dan fidyahnya ini dikeluarkan dari harta tinggalan mayit. Harta tinggalan apa? Mayit. Maka sebelum harta waris dibagi, hendaknya yang perlu diperhatikan adalah hutang mayit. Termasuk hutang adalah hutangnya kepada Allah. Termasuk hutang adalah hutangnya kepada Allah. Kalau misalkan dia masih punya hutang, misalkan puasa seperti ini, kemudian keluarga mayit ingin, ya sudah dibayar pakai fidyah saja. Maka silakan diambil dari harta mayit, kemudian dikeluarkan fidyahnya. Pilihan yang kedua adalah keluarga mayit, ya, kerabatnya dalam artian ini yang masih ada hubungan darah, ahli warisnya berpuasa atas nama si mayit sebagai pengganti. Ya. Sebagaimana dalilnya adalah hadis Aisyah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa, maka boleh berpuasa atas nama si mayit dari walinya. Yaitu dalam artian ini keluarga ahli warisnya. Ya, berpuasa untuk keluarga mayit tersebut. Ya, jadi di sini ada pilihan. Ya, di sini apa? Ada pilihan. Ada satu kondisi yang mana ada orang meninggal dan tidak ada kewajiban apa-apa. Ya, yaitu apa? Yaitu orang yang meninggal sebelum dia mampu untuk mengqadha puasanya sama sekali. Maka dia tidak puasa karena udzur, tidak mengqadha pun karena udzur. Ya. Misalkan apa? Orang sakit di akhir bulan Ramadan. Sampai tanggal 1 Syawal. Belum sembuh, tanggal 2 langsung meninggal. Maka di sini tidak ada kewajiban apapun. Jadi di sini yang kewajiban fidyah dan kewajiban menggantikan puasa, ya dua pilihan ini ada pilihan. Itu berlaku jika orang itu tidak puasa karena udzur. Kemudian setelah keluar dari bulan Ramadan ada kesempatan untuk mengqadha, namun dia tidak mengqadha. Ya, maka ini ada kewajiban bagi keluarga mayit tadi. Berikutnya tentang orang tua renta yang tidak berpuasa. Tadi kan kita sebutkan syarat wajibnya puasa adalah diantaranya al-qudrah, mampu. Maka di sini beliau sebutkan beberapa orang yang tidak mampu puasa. Beliau mengatakan qala wasyekhu, orang tua, in ajaza anis saumi, ketika tidak mampu untuk puasa karena dia tua renta, maka dia boleh tidak puasa. Yuftiru, silakan dia tidak puasa. Kalau orang tua, kewajibannya apa? Wa yut'amu an kulli yaumin mudda, dan memberikan makanan bahan bahan makanan pokok setiap harinya 1 mud. Maka diganti hari-hari Ramadannya dengan memberikan 1 mud bahan makanan pokok. Ya, per harinya. Ya, dan ini adalah berlaku bagi orang tua renta. Orang tua renta. Dan dikiaskan kepada orang yang tua renta adalah orang yang sakit dan tidak dimungkinkan sembuh. Misalkan ada orang kena penyakit HIV, AIDS, ya naudzubillah, yang sudah parah sehingga dia sudah nggak mampu lagi untuk puasa. Dan dokter sudah menetapkan ini orangnya nggak mungkin sembuh. Seumur hidup kan harus minum obat kan HIV itu. Dia nggak mungkin sembuh. Ya gini, ini kondisi ini ini yang mungkin akan lebih parah setelahnya gitu. Orang ini juga boleh nggak berpuasa, dia nggak wajib. Dan apa? Dan dia membayar fidyah tadi. Ya, jadi membayar fidyah berlaku untuk orang tua renta atau orang yang sakit yang tidak mungkin untuk sembuh. Kemudian berikutnya adalah tentang wanita hamil dan menyusui. Beliau mengatakan qala wal hamil wal murdi'u. Wanita hamil dan menyusui. Ini ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, in khafata ala anfusihima. Jika dia tidak puasa karena khawatir atas dirinya yang nggak kuat, dirinya sendiri nggak kuat, aftarata, boleh dia nggak puasa. Wa alaihimal qadha, dan dia hanya punya kewajiban untuk mengqadha puasanya. Dia hanya punya kewajiban untuk apa? Mengqadha puasanya. Itu kalau dia tidak puasa karena dianya yang nggak kuat. Kondisi kedua, wa in khafata ala auladihima. Jika dia khawatir atas anaknya. Ya. Atau termasuk juga di sini anaknya serta dirinya.
Dia khawatir anaknya nanti nggak dapat asupan air ASI-nya, atau anak yang sedang dikandungnya khawatir nanti ada penyakit atau cacat ketika dia masih maksa puasa. Termasuk juga dirinya mungkin khawatir juga nggak kuat. Maka di sini apa? Aftarata, boleh wanita hamil dan menyusui untuk tidak puasa, wa alaihimal qadha, dan dia membayar puasanya, mengqadha. Plus wal kafaratu, membayar kafarah. Baik. An kulli yaumin muddun, kafarahnya adalah sama, yaitu fidyah setiap harinya dinilai dengan 1 mud bahan makanan pokok. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi. Ya, ini ukuran lama, yaitu 1 ritel plus 1/3 ritel, ya, 1/3 ritel iraqi, ritel Irak. Baik. Dan apa landasan para ulama ketika menjelaskan hal ini? Landasan para ulama karena wanita yang hamil dan menyusui, kalau dia khawatir atas dirinya sendiri, maka dikiaskan bagi orang yang tidak mampu puasa. Dan dalilnya jelas. Ya. Dia orang yang membatalkan karena sebab dirinya sendiri. Ya. Sebab dirinya sendiri. Dan dia tidak dikiaskan kepada orang yang tua renta atau sakit tidak mungkin sembuh. Karena ini dikiaskan pada orang sakit yang mungkin sembuh. Orang sakit mungkin sembuh, dia boleh nggak berpuasa. Tapi dia wajib qadha. Nah, kalau misalkan dia khawatir janinnya, maka berarti dia tidak puasa itu bukan sebab dirinya sendiri, tapi ada sebab kedua. Yang mana sebab kedua ini harus diganti juga dengan kafarah. Ya. Memang di sini ada beberapa pendapat dari para ulama. Ya. Dan jumhur ulama ada khilaf antara apakah harus kafarah atau enggak. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang plus qadha plus kafarah kalau misalkan khawatir pada janinnya. Ya, tapi jumhur ulama 4 mazhab, ya, 4 mazhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan, ya, minimal paling tidak keduanya sama-sama qadha, nggak boleh hanya fidyah saja. Ya, dan itu pendapat dari 4 mazhab fuqaha. Baik. Kemudian berikutnya adalah yang sebelum itikaf ini, ya. Wal maridu, orang yang sakit, wal musafiru, dan orang yang safar, safaran tawilan, dengan syarat safar jauh. Dalam safar jauh ini safar yang diperbolehkan dirinya untuk qashar salat. Yuftironi, maka boleh dia tidak berpuasa, wayakdian, dan keduanya berbuka. Ya, dan keduanya harus mengqadha puasanya. Ya, keduanya harus mengqadha puasanya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau dia safar, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Dari pembahasan yang terakhir, ya, beliau membahas sedikit, ya, tentang masalah i'tikaf. Beliau mengatakan, qala al-musannifur rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang baru. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. Yang pertama beliau bahas hukumnya i'tikaf. I'tikaf secara mutlak hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Dan kesunahan ini berlaku di seluruh hari selama 1 tahun. Ya, akan tapi di bulan Ramadan lebih dianjurkan. Dan di 10 hari terakhir lebih dianjurkan lagi. Ya. Kemudian beliau mengatakan qala walahu syarton. Pembahasan berikutnya adalah syarat i'tikaf. Maka i'tikaf memiliki 2 syarat. Yang pertama an-niyatu, niat. Harus ada niat, tetap ibadah, innamal amalu binniyat. Yang kedua wal lubthu fil masjidi, dan berdiam diri di masjid. Dan para ulama mengatakan berdiam diri di masjid ini dapat pahala i'tikaf meskipun sebentar. Kita masuk masjid kayak gini, kemudian kita masuk, ada niatan i'tikaf, kita sambil ngaji, dapat pahala i'tikaf. Dapat pahala apa? I'tikaf. Ya. Baik. Pembahasan yang ketiga, beliau mengatakan wala yakhruju minal i'tikafil mandhur. Beliau mengatakan tidak diperkenankan orang keluar dari i'tikaf yang dinadarkan. Maka di sini beliau mulai membahas i'tikaf wajib. Hukum asalnya i'tikaf itu sunnah kan? Tapi i'tikaf bisa jadi wajib. Kapan itu? Ketika nazar. Kalau saya sembuh, saya akan i'tikaf 1 hari. Maka dia sembuh, wajib i'tikaf 1 hari. Dan i'tikaf bagi dirinya wajib hukumnya. Bukan sunnah, tapi wajib. Maka kalau ada orang yang dia i'tikaf, i'tikafnya hukumnya wajib, maka ada pembatalnya. Apa itu? Yaitu keluar tanpa ada kebutuhan. Ketika keluar tanpa ada kebutuhan, dia harus mengulangi i'tikafnya. Karena i'tikafnya tidak dianggap sah, batal.
Iktikaf wajibnya tadi. Oleh karenanya beliau mengatakan wala yakhruju minal i'tikafi, dan tidak diperkenankan keluar dari iktikaf yang dinadarkan, berarti iktikaf wajib, illa kecuali li hajatil insan, karena kebutuhan manusia. Seperti apa? Seperti buang air misalkan. Di area masjid enggak ada. Akhirnya dia harus pulang ke rumah misalkan. Ya, buang air kemudian langsung balik. Apakah boleh? Boleh. Tidak batal iktikafnya, tidak. Karena hajah insan. Kebutuhan manusia. Ya, tapi kalau bukan kebutuhan, tidak diperbolehkan. Kalau tetap keluar, batal dan dia harus ngulangi itikafnya. Karena itu itikaf wajib. Ya, itikaf apa? Wajib. Ya. Au udhrin, atau karena ada udhur. Ada udhur. Contohnya apa? Min haidin, karena mungkin dia haid. Karena haid nggak mungkin dia tetap berada di masjidnya. Ya, maka ya dia harus keluar dari area masjid. Au maradin, atau sakit. Ya, atau apa? Atau sakit. Nah, kalau misalkan orang haid seperti ini, kemudian dia keluar itikaf, nanti dia masuk lagi, dia tinggal melanjutkan, tidak harus mengulang. Ya, mungkin dihitung berapa itikaf sebelumnya, berapa jam, ya, kemudian tinggal ditambahkan saja. Karena ini termasuk udzur, tidak membatalkan itikafnya. Atau mungkin karena sakit yang tidak memungkinkan untuk berada di masjid. Ya. Makanya beliau mengatakan au maradin, atau sakit la yumkinul muqamu ma'hu, yang tidak memungkinkan untuk berdiam diri di masjid. Kemudian beliau mengatakan wa yabtulu bil wat'i, dan batal itikaf itu juga dengan hubungan suami istri. Maka ini juga membatalkan apa? Membatalkan itikaf sebagaimana dalam ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencumbu istri-istri kalian ketika kalian dalam kondisi itikaf di masjid. Alhamdulillah itu selesai pembahasan dari kitab Usyam, dari kitab Matan Abu Syuja atau Matan Ghayah wa Taqrib. Demikian yang bisa kita bahas. Barangkali mungkin ada satu pertanyaan, kalau ada. Nggih. Oh nggih, monggo. Yang mana dulu tadi? Monggo Pak Silom. Nggih. Bolehkah seseorang itu meniatkan di awal tanggal 1, ya, besoknya tanggal 1, ya, dia niat sekali untuk 1 bulan, dirapel niat nih, ngoten nggih, ya, sekalian supaya ini, maka ini dianggap sah dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, Imam Malik berpendapat boleh orang itu niat puasa untuk 1 bulan full, cuma sekali saja niatnya, ya, diperbolehkan. Tapi dalam hal ini mazhab Syafi'i, dan juga ini pendapat yang kita pandang lebih kuat, bahwanya tidak diperkenankan. Tetap hitungannya per hari. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang terpisah setiap harinya. Ya, terpisah setiap harinya. Akan tetapi para ulama mengatakan, termasuk ini bisa juga dicek di kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, kitab masyhur di kalangan pondok pesantren, Fathul Mu'in. Kalau di pondok kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab gitu ya. Fathul Mu'in tengah-tengah. Fathul Mu'in mengatakan, meskipun demikian tetap dianjurkan orang di awal Ramadan niat untuk puasa selama 1 bulan. Dan itu hukumnya sunnah saja. Ya, dan itu hukumnya apa? Sunnah saja. Supaya untuk menghilangkan kekhawatiran barangkali nanti di tengah-tengah Ramadan ada yang kelupaan tidak niat, ya. Jadi mungkin bisa lah bertaklid ke mazhab Maliki di kesempatan itu gitu. Jadi tapi secara asal tidak diperkenankan. Jadi setiap harinya harus harus berniat. Kenapa? Alasannya karena ibadah puasa itu setiap harinya adalah ibadah yang mustaqillah, ibadah yang terpisah dari hari berikutnya. Dan niat hanya berlaku untuk ibadah sampai selesainya. Kalau sudah selesai ya niat lagi kan ngoten, gitu ya. Kalau orang buka selesai ibadahnya, maka ibadah lagi ya niat lagi. Ya, seperti itu. Seperti sholat selesai salam, mau sholat lagi ya niat lagi.
Gitu. Demikian Allah taala lah ngoten nggih. Mas Adi tadi bertanya. Oh enggak ya. Demikian kita akhiri dengan doa khatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.